Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek-sedherek rahimakumullah, monggo kita nerasaken ngaosipun sakmenika bab ingkang enggal al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan tentang keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ya dikenal dengan hati. Ya, jadi hati kita meyakini, mengenal. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini sering kita dengarkan bahwa iman itu mencakup tiga, ya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Ya. Kalau iman hanya di lisan saja, tidak di hati, tidak diamalkan, itu belum merupakan iman yang sempurna. Kalau diyakini dalam hati, diucapkan lisan, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan, itu pun tidak menjadi iman yang sempurna. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh menika saking Umar bin Khattab, hadis ini terkenal, ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in nomor 2. Niku ceritanya kan wonten malaikat Jibril yang menyerupakan diri sebagai sosok manusia, bagus, ganteng, rambutnya hitam, bersih, ya. Kemudian orang ini tidak seperti orang yang sedang dalam perjalanan jauh, tapi masyarakat saat itu belum ada yang kenal siapa orang ini. Mendadak orang itu masuk di majelis Rasul, meletakkan dua lutut di hadapan dua Rasul, dan meletakkan tangan beliau di pahanya Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah dawuh, ya, al-Islamu, ya, disebutlah Islam itu, ya, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, syahadat percaya hanya kepada Allah, Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan seterusnya sampai 5 rukun Islam. Orang itu menjawab, qala sodakta, engkau benar wahai Rasul. Nah, ini rukun Islam pun dijawab benar, ya. Bertanya lagi orang itu, fa akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Rasulullah mangsuli jawab, qala antu minabillahi
wa malaikatihi dan seterusnya, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya sampai rukun iman yang 6. Disebut juga jawabannya sodakta, engkau benar wahai Rasulullah. Masih bertanya lagi yang ketiga, qala fa akhbirni anil ihsan. Orang itu, orang asing ini bertanya, apa itu ihsan wahai Rasulullah? Jawab Rasul, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Kalaupun tidak bisa seperti itu, engkau merasa dilihat oleh Allah. Lho niki pertanyaan nomor 3. Niki tasih wonten setunggal pertanyaan tapi mboten berkait kali niki. Saya kula waos sekalian. Qala fa akhbirni anis sa'a. Wahai Rasul, beritahu aku tentang hari kiamat. Jawabannya Rasul aneh niki. Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya? Kenapa Rasul tidak menjawab hal yang lain? Malah jawabannya yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Maka para sahabat timbul pertanyaan, siapa sesungguhnya orang ini? Ternyata setelah dialog ini selesai, diberitahulah itulah Jibril sedang datang untuk mengajarkan ilmu agama kepada kita semuanya. Maka para sahabat berhamburan keluar dari majelis Rasul, ingin melihat kembali, ingin bersalaman, tapi sudah lenyap dari pandangan. Ini maknanya apa hadis ini? Islam itu dibangun atas 3 unsur. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, ya. Kemudian yang ketiga ihsan. Jadi ajaran Islam itu sebetulnya nggih niku setunggal niku Islam mawon, tapi nek diperinci wonten 3. Islam, iman, ihsan. Nah, nek Islam ya rukun Islam nggih syahadat, salat, ya, zakat, puasa, haji niku. Nah, nek rukun iman nggih iman pada Allah, Rasulullah, malaikat, kitab Allah dan seterusnya sampai takdir Allah, ya. Lah nek ihsan niku merasa kita semuanya dilihat atau kita melihat Allah. Lah wujudnya kalau iman itu akar, misalnya pohon, kemudian Islam itu adalah batang pohon dan dahan, cabang serta daunnya. Kalau ihsan itu buahnya. Lah ini buahnya. Pohon itu akan menjulang tinggi jika akarnya menghujam kuat di dalam tanah, ya. Kalau akarnya enggak kuat, imane ora kuat, maka pohon itu tidak akan bisa tegak kokoh berdiri, mudah goyah, mudah tercabut. Mula imannya harus kuat. Kalau iman kuat, batang pohon akan tertopang dengan, ya, kokoh berdiri, akan memiliki cabang ranting yang kuat pula, akan memiliki daun-daun yang lebat. Selanjutnya kalau pohon itu sudah berbuah, itulah akhlak. Dados niki iman, Islam, akhlak niki 3 pokok, 3 unsur dalam beragama Islam. Jadi wonten tiyang sing ngeten, Islam itu tidak ada namanya syariah, thariqah, hakikat, mboten wonten. Memang aslinya Islam itu utuh, ya, ajaran Islam itu 3 unsur ini. Tapi kita bisa memperinci untuk mempelajarinya. Seperti tubuh manusia, ya, lahir batin nggih kados kula njenengan niki. Tapi ada dokter yang spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit luar, penyakit kulit, kelamin, dan niku wonten. Ada yang dokter mboten penyakit kelamin, penyakit kulit, penyakit dalam mboten, tapi penyakit-penyakit kejiwaan. Dokter jiwa nggih wonten. Lah niku nggih asal usule yang dirawat adalah sosok manusia. Islam nggih ngoten, Islam satu. Tapi di dalamnya ada iman, di dalamnya ada, ya, Islam, di dalamnya ada akhlak. Lah niki nggih kula panjenengan ngoten.
Zahir kita ibaratnya niki Islam, batin hati kita itu adalah iman, kemudian perilaku kita adalah akhlak. Lah niku nggih, dados Islam ini kalau diperinci dados 3 niku ya. Dan itu semuanya adalah wujud daripada iman nggih. Pokoknya teng iman, pohon tidak akan tumbuh jika tidak ada akar ya. Pohon tidak akan berbuah jika tidak ada akar. Akar itu menjadi pokoknya dalam ya sebuah tumbuhan. Kula jenengan nggih ngoten. Pokoknya kita adalah ya akidah atau keimanan niki nggih. Ya. Terus iman kali Islam niku lebih dahulu mana? Kula jenengan dalam beragama itu yang mudah tampak adalah keislaman. Sing gampil ku Islam. Sing boten ketinggal niku imane. Kalau akhlak jelas kelihatan. Iman boten ketinggal. Mila niki teng Al-Qur'an dipun sebatake nggih. Dipun sebatake menika Allah Subhanahu wa taala dawuh qalatil a'rabu, orang-orang Arab. Nek disebut A'rabu itu orang Badui, orang Arab desa. Amanna, kami telah beriman. Nah, ini mereka mengatakan itu. Kul, katakan wahai Rasulullah, lam tu'minu, sebetulnya mereka belum beriman. Walakin kulu, akan tetapi ucapkanlah aslamna, kami telah beragama Islam. Jadi iman itu lebih dalam. Kalau Islam hanya tampaknya luar. Kalau orang yang berislam belum tentu beriman, tapi orang yang iman sudah mencakup keislaman. Soalnya iman itu kedah dipun wujudke mawi perilaku perbuatan. Tinggi iman daripada Islam, tapi dua-duanya harus berpadu. Iman dan Islam berpadu akan melahirkan namanya akhlakul karimah. Niku walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman yang benar belum masuk ke dalam dirimu. Niki orang Arab, orang Badui diberikan penjelasan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita di Indonesia ini yang mayoritas penduduk muslim dan muslim terbanyak di dunia itu negara kita, ini belum tentu imannya mencapai kepada prosentase yang banyak. Baru Islamnya, karena Islam itu identifikasinya lewat zahir. Agama Islam yo kadang di masjid, kadang boten, kadang sholat, kadang tetap Islam. Tapi nek iman boten ngoten. Iman harus benar-benar 3 unsur ada dalam diri seseorang. Ikrar bahwa Islam agamanya, Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusannya. Hatinya yakin, perilakunya mentaati Allah dan Rasulnya. Itu baru orang yang beriman dengan sempurna. Niki wae dados iman dan Islam itu beda. Iman itu lebih dalam, kalau Islam hanya luarnya saja. Dua-duanya penting untuk kita sempurnakan. Rata-rata masyarakat kita kalau sudah berislam sudah cukup ya. Wis dianggap wis cukup ya, tidak ingin menyempurnakan keimanan, padahal hakikatnya beragama itu adalah iman. Nah niku nggih. Kados pun cekap menika sampun isa nggih. Monggo kita akhiri sareng-sareng kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kekirangan anggen matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.